Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah diberikan kepada kita. Maka dapatlah kita hadir di kajian Al-Qur'an hari ini. Mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita kembali ke kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Maryam di ayat 22 sampai dengan 26. Seperti biasa, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita membaca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara tafsiriyah kali ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke kajian secara tafsiriyah. Jadi banyak hikmah yang kita bisa dapat dari sini, bahwa Maryam itu melahirkan seorang nabi, bahwa dia itu perempuan istimewa, tapi sakit juga. Jadi dalam hidup ini memang
sewaktu-waktu kita menghadapi tantangan sakit, tetapi kita berusaha untuk menghadapinya, bekerja, dan kita percaya kepada Allah. Karena fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW itu kalau turun wahyu itu menderita sekali itu, berkeringat dingin, bergetar badannya. Karena proses wahyu itu ada beberapa. Yang paling berat katanya adalah kayak bel, berdering itu telinganya itu turun. Tapi setelah itu dia hafal. Jadi itulah proses. Jadi kita terikat dengan hukum alam. Ya. Jadi dia ini akan melahirkan seorang nabi yang mulia tapi sakit juga. Jadi dia hadapi ya. Jadi kalau kita mengalami sakit, itu kita terimalah tantangan. Itulah hukum alam yang terjadi. Nabi kita saja menerima proses wahyu itu sakit, menderita. Tapi di balik itu ada kemudahan. Nah ini Maryam ini mengasingkan diri. Tempatnya itu diperkirakan 6-7 mil dari Bethlehem di Galilea, Galilea itu. Jadi situ ya mengasingkan diri. Sedangkan Bethlehem itu sendiri sekitar 60 km dari Yerusalem. Itu tempat melahirkan. Jadi dia lahir Bethlehem dan dia lahir di saat kurma berbuah. Kabarnya itu kurma itu pada sekitar bulan Agustus. Jadi bukan bulan Desember lahirnya Isa itu. Jadi di waktu kurma berbuah. Dan kemudian ini dia melahirkan sendiri. Situ. Jadi ada air sungai, disitulah dia membersihkan diri dan disitulah mungkin dibersihkan Nabiullah, belum Nabi saat itu, masih bayi Isa ya. Apakah dia dibantu malaikat? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada seorang malaikat yang menenangkan dia untuk menggayangkan pohon kurma. Nah, yang di sini kita lihat bahwa ini harus ada usaha. Kurma itu tidak jatuh sendirinya, tapi ada usaha. Meskipun usahanya kecil itu, tapi ada usaha. Jadi setelah berusaha, barulah. Jadi dalam hidup ini hikmahnya ini bahwa sesuatu yang kita harus berusaha. Ya, memang ada usaha. Jadi Maryam kenapa tidak jatuh saja langsung itu kurma? Kenapa dia harus goyang dulu? Nah, di sinilah bahwa memang dalam hidup ini kita ditantang dan kita berusaha. Ya, itu. Dan kemudian setelah lahir dia memang berniat untuk nazar puasa. Jadi dia tidak bicara kepada seseorang pun. Dan disitulah nanti akan dilihat mukjizat yang mulanya orang tidak percaya dan sebahagian percaya setelah melihat mukjizat. Ketika Nabi Isa berbicara dalam buayan. Ya. Jadi memang berat tantangannya itu. Kalau kita lahir pada saat itu sangat berat. Bagaimana dia lahir tanpa suami ya? Ini tantangan berat memang, ujian iman ini. Jadi banyak menggunakan logikanya, tidak percaya. Jadi logika kadang-kadang memberikan kebenaran, tapi bisa juga terbalik sebaliknya. Logika bisa menyesatkan. Ini iman. Jadi saya kira cukup sekian nanti ditambahkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini tentunya kita membahas surat Maryam mulai dari ayat 22 sampai dengan 26. Sedikit kami mempertanyakan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu lahir pada bulan Agustus kalau tadi dijelaskan oleh Ustaz. Namun hari ini kita biasa mendengarkan bahwa kelahiran Nabi Isa itu adalah 25 Desember yang bertepatan dengan tahun baru, hampir dengan tahun baru. Berarti jauh sekali selisihnya. Tadi juga kita mendengarkan bahwa ternyata dia lahir di satu pohon kurma. Di bawah pohon kurma 60 km dari Yerusalem ya, dari Yerusalem 60 km. Kalau itu lahirnya 60, apakah memang di sana itu ada pohon kurma ya di Yerusalem sekarang posisinya itu sekarang yang ditempati sekitar 60 km. Kalau itu ada berarti kita salah satu bisa membuktikannya. Namun hal ini kan biasa kita dengarkan bahwa kelahiran 25 Desember dia lahir di tempat apa, biasa kami juga saya dengar di Pasungan, di mana di tempat
Ya di kandang kambing, di kandang apa? Kandang domba. Itu juga saya biasa dengarkan. Jadi inilah kita, tapi ya kita percaya Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Namun hal ini kan yang heboh sekarang itu adalah 25 Desember yang bahkan kadang-kadang kita ikut rame itu, ikut memperingatinya. Hal-hal seperti ini mungkin juga bisa menjadi pertanyaan kita, memperjelas lagi di Al-Quran dan di hadis-hadis, barangkali ada yang bisa menjelaskan lagi untuk lebih jelasnya kedua permasalahan ini antara tempat kelahiran dan hari kelahiran itu. Kalau di bulan Agustus itu di hadis mengatakan kira-kira tanggal berapa itu Pak? Karena itu juga belum kita ada yang menemukan itu ya. Sampai sekarang itu juga kita mungkin ada penjelasan lebih rinci lagi di hadis ataukah mungkin di Al-Quran juga, karena surat Maryam ini cukup panjang ya, satu surat hanya untuk membicarakan tentang Ibu Isa alaihissalam. Saya kira itu untuk sementara barangkali Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit pertanyaan dari Bapak. Itu pohon kurma menurut anunya Kristen bukan pohon kurma. Itu pohon apa namanya itu? Ya? Pohon pinus. Yang mana benar itu Ustaz? Ya itu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak Ustadz, saya tertarik dengan puasa ya, puasa berbicara tadi. Mungkin perlu dijelaskan sedikit bagaimana bentuk puasanya itu. Apakah dari seperti puasa yang kita lakukan dari pagi sampai tenggelamnya matahari atau seperti apa? Iya. Kemudian mengenai puasa bicara ini, pernah juga barangkali ada, kalau tidak salah satu nabi juga itu berpuasa berbicara juga ketika dikasih penyakit ya. Kalau tidak salah Nabi Zakaria barangkali Pak. Saya lupa itu. Nabi Ayub. Iya, saya tidak terlalu ingat. Yang jelas ada nabi juga yang dikasih bisu lah begitu sama Allah, kemudian tidak bisa bicara, jadi dia pakai bahasa isyarat ya. Ya, apakah itu diartikan sebagai puasa bicara atau seperti apa? Nah, kemudian yang saya mau sampaikan, ada ajaran agama Hindu kalau tidak salah Pak. Saya pernah nonton itu di Discovery Channel ya. Itu di ashram ya di India. Itu memang ada namanya silent yoga. Ya, jadi dia melakukan yoga itu dengan cara berpuasa, tidak bicara. Jadi kalau kita ke sana itu, ke ashram itu, ada itu nanti kita jumpai dia pakai dia pakai papan ya, bahwa menyatakan bahwa dia sedang puasa bicara. Jadi kalau dia mau ditanya ya dia pasti tidak bisa jawab ya. Dia tidak bisa diajak bicara lah, mungkin pakai apa. Ini katanya ajaran mereka itu yang saya nonton itu, bahwa ini katanya menyucikan jiwa. Jadi sedikit berbicara itu, bahkan itu tadi tidak ketika orang dalam keadaan tidak berbicara itu katanya menyucikan jiwa. Ya itu menurut mereka. Ya kemudian ini kan ajaran agama Hindu Pak. Ini yang saya mau tanyakan, apakah Hindu ini dan mungkin agama lain ini ada sebelum Islam? Ada sebelum Islam misalnya apa? Ada sebelum diutusnya Nabi? Atau dia berkembang setelah diutusnya Nabi ini, agama Hindu ini? Apakah dia setelah abad Hijriyah ya, atau sebelumnya ini agama Hindu Buddha? Karena yang kita tahu kan sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim, Nabi Isa kan semua tidak ada keterangan bahwa ajaran agama non samawi ini ada pada saat itu. Apakah ada setelah zaman Nabi, dan kenapa bisa ada ini keterkaitan ajaran seperti itu kan? Artinya tadi seperti puasa bicara, kenapa ada juga di dalam agama lain begitu, agama seperti agama Hindu.
Ya meskipun salah seorang profesor mengatakan, pernah saya dengar juga, ini bisa mungkin nanti didiskusikan, Profesor Kasim Mattar mengatakan bahwa ini sebenarnya, katanya agama Hindu-Buddha ini sebenarnya nabi yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Jadi kan ada jumlah 100 nabi yang tidak ditulis dalam Al-Quran, ya ada ratusan ya yang kita tidak wajib percayai. Nah, itu katanya ini Hindu dengan Buddha dan agama lain ini termasuk seperti itu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang sama seperti tadi puasa bicara itu, dan mungkin lagi ada ajaran-ajaran lain yang sama yang mungkin kita tidak ketahui, itu bisa terjadi karena menurut Prof. Kasim Mattar itu seperti itu. Nah, mungkin ada pendapat dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan saum itu, jadi saum itu dari kata menahan. Hanya kita di negeri kita ini begitu namanya puasa langsung asosiasi ke makan dan minum. Jadi saum itu kata dasarnya menahan. Makan dan minum itu salah satu bentuk menahan. Tetapi ada fase-fase menahan itu puasa itu untuk tidak berbicara yang tidak berguna, untuk melakukan hal yang baik. Jadi pengandalian. Nah, ini agama lain itu sebenarnya itu kan nabi itu kan banyak itu, ratusan rasul, bahkan ada yang mengatakan ribuan. Jadi boleh jadi agama-agama yang sekarang ini ada itu ya asalnya dari nabinya juga, tapi mungkin perkembangan Islam mungkin ada deviasi. Ya, jadi ada deviasi. Karena dalam agama Hindu itu ada ajaran-ajaran yang mirip dengan kita punya. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa Brahma itu dari Ibrahim, sesuai dengan lidahnya menjadi Brahma. Hanya kecenderungannya itu penganut agama itu dia menyembah nabinya, menyembah pemimpinnya, itu persoalannya. Padahal itu la ilaha illallah. Jadi kan ajarannya itu semua la ilaha illallah, yang beda-beda itu Rasulullahnya yang berbeda. Jadi ada kaitannya boleh jadi. Dan mengenai menahan tidak berkomunikasi dengan orang itu sebenarnya saya juga pernah dengar ceritanya di India itu. Makin lama dia begitu, berbulan itu dia bisa berkomunikasi tanpa bicara. Dan saya pernah buktikan. Pak Mustari tahu ini, saya pernah sakit itu. Saya pernah sakit, dia tahu saya. Itu 2 tahun saya sakit. Saya datang ke seorang ahli mistik Islam. Saya berkomunikasi dengan dia tidak bicara, dia begini saja. Tapi saya selalu ada saya jawab. Jadi saya berdialog tanpa dia buka mulut. Itu saya alami itu. Ya, tapi waktu saya pikir ya, mungkin karena saya sakit itu, tapi saya berkomunikasi dengan dia. Itu. Saya kunjungi dia. Dan begitu saya bicara dengan dia, saya bilang, saya murid pertama dan terakhir. Itu tidak keluar dari mulut saya. Rupanya itu pertemuan pengajaran yang terakhir, karena habis itu saya tidak ketemu lagi. Dia sakit di Faisal, saya busuk dia. Saya mau berkomunikasi, tidak bisa karena dia lagi tidur. Jadi hanya saya simpan coklat itu. Itu guru saya yang pertama dan terakhir. Jadi itu memungkinkan memang. Karena kita bisa berkomunikasi, dan itu orang Hindu itu praktekkan itu. Dalam pelatihan yang kita biasakan di Batu Lapis sih, karena saya pernah belajar tentang itu bersama dengan berbagai agama itu. Saya belajar di Jogja, di sekolah Katolik. Guru kami dari Jerman. Kami ke lereng Gunung Semeru, ya, Gunung Merapi, di lereng Gunung Merapi. Kami dilarang bicara, karena kami diajak untuk bicara dengan alam. Meresapi tidak boleh itu. Dan memang kalau kita tidak bicara dengan orang, makin dalam kita bisa berbicara dengan alam, artinya kita meresapi sekitar kita. Nah, kami praktekkan di Malino itu, dilarang bicara selama pergi, selama bergrup itu. Tapi tidak lama. Ya, tidak beralam, kita silakan. Disuruh pergi grup, dibagi-bagi, dilarang bicara satu sama lain. Karena waktu bicara dengan alam. Ya, setelah kembali baru bisa bicara.
Itu memang. Jadi memang kalau sekarang ini kan kita selalu bicara dengan orang. PHP. Sekali-sekali hentikan, jangan bicara dengan HP supaya ada pendalaman jiwa. Dan itu betul. Orang Hindu sampai dianukan karena dia dalami itu bisa saja terjadi. Tapi orang Islam pun boleh juga. Ya, karena saya alami itu. Saya berkomunikasi dengan seorang, saya istilahkan dia itu ahli mistik Islam. Saya berkomunikasi langsung terbukti di sini. Dia tidak goyang mulutnya. Tapi itu satu pihak. Dia tidak bicara, saya yang bicara. Kalau di Hindu itu saya dengar dari profesor khususnya saya dengar mereka tidak bicara sama lain tapi saling mengerti. Masya Allah. Wallahualam ya. Itu saya dengar. Ya itu mengenai pernyataan tadi. Saya sedikit mau menambahkan mengenai ketika ada suara malaikat untuk menggoyang itu pohon kurma. Menurut penafsiran saya itu ada dua nilai di situ ya. Yang pertama, agar supaya buah kurma itu bisa jatuh. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan ilmu kebidanan sekarang, ketika seorang wanita hendak melahirkan, pada saat-saat hendak lahir itu anak, itu perempuan disuruh berkuat. Ya, itu ada nilai yang tersirat di situ di dalamnya. Itu caranya supaya dia berkuat, ya suruh goyang itu pohon kurma. Betapa kuatnya itu pohon kurma disuruh goyang ya. Nah, mungkin di saat dia goyangkan itulah meluncur itu anak keluar. Ya, itu kalau di ilmu-ilmu kebidanan ya. Ya. Itu nilai yang bisa kita tangkap bahwa ini hikmahnya ya dari itu. Ya itu aja saya bisa tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.